Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Yuliani, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Anggi Yuliani, Anggun Sentiani, Gina Aulia Rahma Ilahi, Indah Fauziah, Novia Ramadanti, dan Riana Nurul Mufidah. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian atau penerima pesan dari satu orang kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan, maupun nonverbal. Orang yang melakukan komunikasi disebut komunikator, orang yang diajak berkomunikasi disebut komunikan, orang yang mampu berkomunikasi secara efektif disebut komunikatif, orang yang komunikatif ialah orang yang mampu menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain, baik langsung maupun tidak langsung, dan secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal, sehingga orang lain dapat menerima informasi atau pesan sesuai dengan harapan si pemberi informasi atau pesan. Sebaliknya, mampu menerima informasi atau pesan orang lain yang disampaikan kepadanya, baik langsung maupun tidak langsung, secara tertulis, lisan maupun bahasa nonverbal. Dalam proses komunikasi antara lain, pertama pengirim pesan, sender atau komunikator, dan materi isi pesan, yang kedua bahasa pesan atau coding, yang ketiga media, yang keempat mengartikan pesan, yang kelima penerima pesan, yang keenam balikan atau respon si penerima pesan, dan yang ketujuh yaitu gangguan yang menghambat komunikasi. Pengirim pesan adalah orang yang mempunyai satu paket ide untuk disampaikan kepada orang lain dengan harapan pesannya dapat dipahami oleh penerima pesan sesuai dengan yang dimaksud. Dua, bahasa pesan bertujuan untuk mengikat pola pikir pengirim pesan ke bentuk bahasa, kode, atau lambing lainnya sehingga pesannya dapat dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, pemilihan media dipengaruhi isi pesan yang harus disampaikan, jumlah penerima pesan, situasi, dan sebagainya. Yang keempat yaitu setelah pesan diterima melalui indera, maka si penerima harus dapat mengartikan bahasa isyarat sesuai dengan isi yang dimaksud. Penerima pesan ialah orang yang dapat memahami pesan si pengirim walaupun dalam bentuk sandi tanpa mengurangi arti pesan yang dimaksudkan oleh si pengirim pesan. Balikan adalah isyarat atau tanggapan yang berisi kesan dari penerima pesan ke pengirim pesan dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Gangguan yang merintangi atau menghambat komunikasi dan merusak konsentrasi sehingga penerima pesan salah menafsirkannya. Gangguan bukan merupakan bagian dari proses komunikasi, tetapi mempunyai pengaruh terhadap proses komunikasi. Mengembangkan komunikasi yang efektif. Untuk mengembangkan komunikasi yang efektif ada beberapa cara, yaitu yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Untuk menjadi pendengar yang baik, Anda bisa melakukan beberapa trik, yaitu tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Jika Anda memberikan respon sebelum orang lain selesai bicara, Anda akan kehilangan informasi komplit yang disampaikan oleh si pembicara. Selanjutnya, tunjukkan bahasa tubuh yang positif, yaitu dengan selalu jaga kontak mata dengan lawan bicara, condongkan sedikit tubuh Anda kepada lawan bicara, dan duduklah dalam level yang sama dengan lawan bicara Anda. Yang kedua, yaitu menjadi pembicara yang efektif. Menjadi pembicara yang efektif, Anda harus bisa memperhatikan audiens, yaitu dengan meninggalkan kesan yang positif. Yang ketiga, yaitu menjadi pembaca yang baik. Menjadi pembaca yang baik ini Anda lakukan saat sedang membaca. Antara lain, garis bawahi hal-hal yang penting, baca kembali yang digarisbawahi agar dapat dipahami dan diingat kembali, serta diskusikan kembali apa yang telah dibaca dengan rekan-rekan bila ada kesempatan. Yang keempat yaitu menjadi penulis yang baik. Ada kata-kata yang pernah saya dengar, yaitu penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jadi, untuk menjadi penulis yang baik, Anda harus menerapkan bagaimana menjadi pembaca yang baik. Yang terakhir yaitu menjadi pembimbing yang baik. Seorang pembimbing harus supel, ramah, dan sopan santun dalam segala bidang, sehingga pembimbing mampu bekerja sama dan memberikan bantuannya semaksimal mungkin untuk kepentingan individu yang dihadapinya.
Hambatan dalam berkomunikasi. Yang pertama, komunikator menggunakan bahasa yang sukar dipahami, yaitu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa yang baku, jadi membuat susah dipahami oleh orang-orang. Yang kedua, terjemahan yang salah, yaitu mentranslatekan kata-kata yang tidak baik dan tidak benar, sehingga dapat menghambat sebuah komunikasi. Yang ketiga, tertutup, yaitu tidak terbukanya dalam berkomunikasi, seperti susah diajak mengobrol dan susah diajak berdiskusi. Yang keempat, kecurigaan, yaitu adanya kecurigaan kepada seseorang seperti menduga-duga atau menuduh seseorang sehingga dapat menghambat sebuah komunikasi. Yang selanjutnya, yang kelima, kurang dewasa, yaitu dari segi sifat dan sikap yang kekanak-kanakan, seperti jika dikasih tahu atau jika diberi arahan malah mengeyel, tidak dijalankan dengan baik sehingga dapat menghambat sebuah komunikasi. Yang keenam, tidak jujur, yaitu tidak adanya kejujuran, seperti jika melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu hal tidak berbicara, cenderung memendam sendiri sehingga ini dapat menghambat sebuah komunikasi. Yang terakhir yaitu 7. Kebiasaan menjadi pembicara dan pendengar yang buruk, yaitu tidak mendengar apa yang dikatakan, cenderung acuh dan berbicara yang tidak baik dengan seenaknya sehingga dapat menghambat sebuah komunikasi. Bauran komunikasi pemasaran terbagi menjadi beberapa elemen, yaitu pertama, periklanan atau advertising. Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi non-personal tentang produk yang dihasilkan oleh perusahaan, baik barang maupun jasa. Perusahaan pada umumnya mengeluarkan biaya yang besar dalam melaksanakan kegiatan pemasaran periklanan melalui media periklanan yang bersifat online maupun offline. Kedua, pemasaran langsung. Pemasaran langsung merupakan suatu hubungan yang sangat dekat dengan target market. Pemasaran langsung bukanlah sekedar kegiatan mengirim surat atau direct mail, mengirim katalog perusahaan kepada pelanggan. Pemasaran langsung mencakup berbagai aktivitas menggunakan berbagai saluran komunikasi. Yang ketiga, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Promosi mencakup semua alat-alat yang ada dalam bauran pemasaran atau marketing mix, yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk. Yang keempat yaitu penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal atau personal selling merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli, atau bisa disebut juga person-to-person communication. Dalam hal ini, penjual berupaya untuk membantu dan membujuk calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan. Personal selling merupakan alat promosi yang berbeda dari periklanan yang lainnya, karena penjualan personal menggunakan orang atau individu dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya itu bisa berupa calon penjual dan juga calon pembeli bertemu langsung dan berkomunikasi. Penjual menawarkan dan memberikan informasi keunggulan terkait produknya. Yang kelima yaitu pemasaran interaktif atau interaktif marketing. Media interaktif memungkinkan terjadinya arus informasi timbal balik yang memungkinkan pengguna dapat berpartisipasi dan memodifikasi bentuk dan isi informasi yang diberikan pada saat itu juga. Selain berfungsi sebagai media promosi, internet juga dipandang sebagai suatu instrumen komunikasi pemasaran yang bersifat mandiri, seperti saling bertukar informasi yang diberikan oleh penjual dan diterima oleh pembeli. Yang keenam, hubungan masyarakat atau public relations. Berfungsi membantu manajemen dengan menetapkan suatu tujuan yang hendak dicapai
serta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Contohnya seperti menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar lingkungan perusahaan. Komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu merupakan upaya untuk menjadikan seluruh kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan dapat menghasilkan citra atau image yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Upaya ini menuntut agar setiap pesan yang keluar harus berasal dari sumber yang sama, sehingga segala informasi yang diumumkan perusahaan memiliki kesamaan, tema, serta positioning yang sama di mata konsumen. Banyak perusahaan di negara maju ini telah menetapkan IMC dengan perseptif yang lebih luas. Para pengelola perusahaan melihat IMC sebagai cara untuk mengkoordinasikan dan mengelola program komunikasi pemasaran mereka untuk memastikan bahwa mereka memberikan pelanggan suatu pesan yang konsisten, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi metode yang paling tepat dan efektif untuk berkomunikasi dan membangun hubungan dengan pelanggan dan juga pihak-pihak terkait lainnya, seperti karyawan, pemasok, investor, kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Banyak perusahaan mulai menyadari perlunya upaya mengintegrasikan berbagai kegiatan komunikasi pemasaran yang selama ini dilakukan secara terpisah-pisah. Kegiatan komunikasi pemasaran itu mencakup 1. Memasang iklan atau beriklan di media massa. 2. Pemasaran langsung atau discrete marketing. 3. Promosi penjualan atau sales promotion. 4. Penjualan profesional atau personal selling. 5. Pemasaran interaktif. 6. Hubungan masyarakat atau public relation untuk mencapai komunikasi pemasaran yang lebih efektif. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.